Kalau rumput itu kurang seimbang. Yang paling menguntungkan dalam jangka panjang sarjana peternakan, kemudian saya ambil untuk khususnya nutrisi. Nutrisi ya? Ya, betul. Berapa tahun sih kuliah di peternakan? Saya kuliah di peternakan, alhamdulillah saya bisa ambil 3,5 tahun. 3,5 tahun, ya. Berarti komlut ya? Ya belum, tapi karena saya ambil pas libur saya nggak ambil, tapi saya tetap lanjut kuliah. Kuliahnya di mana, Mas? Saya kuliah di perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, di Mercubuana Yogyakarta, kampus 1. Kampus 1. Kampus 1. Fokus di nutrisinya. Iya, untuk pembelajarannya di nutrisi, untuk semester akhirnya di nutrisi. Mas, ya. Saya minta pendapat sih, Mas. Iya. Menurut pemahaman Mas Samri. Mas Samri, ya, tentang peternak yang ada di lokal lah. Untuk peternak yang ada di lokal berkaitan dengan pengadaan pakan, menurut pandangannya Mas Samri gimana? Ya, untuk di Lampung Tengah sendiri menurut saya adalah gudang pakan. Yang pertama karena bahan pakan apa aja di Lampung Tengah bisa, daripada dibandingkan dengan daerah lain gitu loh. Jadi untuk pengembangan peternakan di Lampung Tengah itu cukup menjanjikan. Tapi masalahnya adalah sekarang dengan harga bahan pakan yang naik lah, itu sebenarnya. Seimbang nggak sih Mas antara menurut pengamatan Mas Amri antara harga pakan dan harga kambing? Oh, ini khususnya untuk peternak kambing ya. Ya sebenarnya kalau emang kita bikin pakan sendiri, ya insya Allah bisa seimbang, bahkan kita bisa dapat kurs di situ. Sebenarnya kalau bikin pakan itu mudah atau ringan sih menurut keilmuan itu? Untuk bikin pakan sendiri, ada metode paling mudah dan ada metode paling sulit. Ada ya sebenarnya? Ada, ya. Terus kalau berkaitan dengan pakan kambing dengan pakan sapi, ada perbedaan nggak? Ya, ada sedikit tentang komposisi nutrisinya. Komposisi. Dan tujuan peternak itu mau apa, fattening atau mau breeding gitu. Berbeda ya? Berbeda. Terus ini Mas Amri lulusnya tahun kapan Mas? Saya lulus tahun 2018. 2000 baru ya Mas? Ya, berapa tahun? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Terus selama 2 tahun Mas Amri ini kan asli Lampung Tengah ya? Saya asli Lampung Kecamatan Seputih. Seputih Mataram. Mataram, ya. Kampungnya? Kampung Varia Agung. Varia Agung. Ini selama 2 tahun apa tinggal di sini atau gimana? Jadi ceritanya saya kuliah selesai tahun 2018. Nganggur nih saya 8 bulan. Ya, kemudian sedikit usaha, kemudian di tengah-tengah jalan usaha saya ada kesempatan untuk pergi ke Madagaskar. Madagaskar? Ya, ke Madagaskar. Itu negara atau apa Mas? Ya, terdengar asing Mas ya. Ya. Ya, Madagaskar itu termasuk negara yang ada di benua Afrika, termasuk pulau terbesar keempat di dunia setelah sebelum Kalimantan atau setelah Kalimantan ya. Madagaskar. Madagaskar itu kalau di film kartun ada hewan yang dari Madagaskar itu? Ya ada. Kalau di filmnya Madagaskar itu ada hewan banyak yang pemeran utamanya adalah penguin. Penguin. Tapi kan di sana sebenarnya nggak ada penguin karena kan Afrika panas. Ya, hewan jadi, apa sih endemik sana yang asli yang jadi maskotnya? Endemik di sana banyak, tapi yang paling terkenal adalah maki. Maki. Kalau nama terkenalnya? Apa ya nama terkenal? Untuk masalah nama latinnya? Marsupilami ya? Ya, kayaknya ya kurang tahu, tapi untuk masalah lokalnya itu maki. Maki ya? Tapi untuk bahasa latinnya seperti apa sih Mas? Kalau maki itu? Kalau bentuknya itu seperti tupai tapi besar Mas. Oh, yang boleng-boleng itu ya? Ya, yang belang-belang. Itu. Terus di Madagaskar itu dalam tujuan program apa ya? Jadi saya ke Madagaskar itu dalam tujuan kerja. Gitu, ya. Di peternakan namanya PT Madarans. Peternakan sapi. Sapi, ya. Berapa tahun di sana? Saya di sana 1 tahun. Untuk kontraknya 1 tahun, libur 1 bulan. Saya pulang, kemudian tiket untuk kembali ke sana sudah terbit. Sekarang corona. Jadi stay di Indonesia dulu gitu. Terkendala karena corona? Karena corona. Ada niatan ke sana lagi nggak? Ya ada, karena di sana asik untuk petualangan.
tidak ingin berniat menciptakan, membantu peternak yang ada di Lampung? Sebenarnya dalam hati itu seperti itu, Mas. Tapi karena menurut saya keuangan penting untuk modal utama. Jadi menurut saya itu. Jadi saya ke sana dalam rangka cari modal. Ya walaupun di sini ada, tapi kurang. Kurang. Mas, Ya. selama nganggur di sini, ada nggak masyarakat yang sharing, minta informasi, minta dibantu tentang pengetahuan keilmuan yang Mas sendiri miliki? Atau masyarakat sini tidak tahu? Kalau masyarakat sini itu tahu kalau saya orang emang anak peternakan, kuliah di peternakan dan di pakan. Ya banyak sih orang-orang yang memang minta, kemudian orang-orang yang pengen join, maksudnya join usaha gitu juga ada gitu. Tapi memang karena saya masih gantung nih, saya tuh mau ke sana atau memang stay di sini, udah di sini aja. Jadi masih bimbang. Jadi saya dalam fase menunggu. Fase menunggu. Tapi gitu. kalau secara batin ya lebih baik. sana apa di sini? Ya lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang kan. Gitu ya. Berarti di sini, tetap pengen di sini. Gitu. Pengen kerja di perusahaan yang ada di Indonesia atau membangun karya sendiri? Saya lebih baik bangun karya sendiri secara pelan-pelan. Secara pelan-pelan. Ya. Pilihannya membuat produksi nutrisi atau pengen breeding atau apa, terserah. Saya pengen breeding dengan produksi pakan sendiri. Breeding dan produksi pakan Ya. sendiri. Kalau pemahaman Mas Amri itu antara breeding dan fattening itu menguntungkan yang mana sih? Sekarang banyak orang-orang yang bingung cari bakalan. Jadi menurut saya yang paling menguntungkan dalam jangka panjang itu tetap di breeding. Tapi kalau kita mau cari jangka pendek ya kita di fatteningnya. Karena ya breeding kita harus nunggu beberapa bulan untuk kandungannya si kambing, terus kemudian pembesaran untuk jadi bakalan. Nah, kita jual itu kan butuh proses yang lama dan ya untuk modal yang lebih besar lah itu. Terus saya minta saran Mas Amri, nasihat untuk petani peternak lah yang ada di Indonesia. Apa saja sih yang harus dipikirkan dalam sisi pemahaman Mas Amri sebagai akademisi lah, sarjana peternakan. Jelas banyak yang berangkat dari peternak itu karena simpanan, karena untuk tabungan, tetapi kan tidak banyak mengerti tentang keilmuan. Apa sih nasihat yang sangat terpenting yang menurut Mas Amri itu harus disampaikan ke peternak? Oh, sebelum saya menyampaikan itu, saya juga pengen menyampaikan, ya saya ini cuma sekedar orang yang kemarin kuliah di peternakan, sempat kerja 1 tahun di Madagaskar, dan sekarang di Indonesia saya belum melakukan apa-apa. Tapi maksudnya belum melakukan usaha apa-apa setelah ke situ, setelah dari Madagaskar. Tapi untuk nasihat ya, bukan nasihat ya Mas, apa ya, cuma apa ya, ya masukan boleh lah, ya. Keluh kesah boleh. Ya jadi yang saya lihat di peternakan tradisional itu sebenarnya orang-orang yang memelihara ternak itu sebenarnya sudah paham tentang bagaimana cara manajemen pemeliharaan. Tapi yang tidak dilupakan sih, yang penting dan tapi mereka kurang paham adalah tentang pakan. Nah, bagaimana untuk menciptakan pakan yang cocok untuk program peternakan seperti apa, mau seperti fattening atau mau seperti breeding, itu kan ya untuk masalah nutrisi dan komposisinya mereka belum paham. Jadi menurut saya ya cobalah belajar dulu, terus kemudian coba cari perhitungan pembuatan pakan yang paling sederhana dulu. Rumput-rumputan itu bisa mencukupi nutrisi dalam perbandingan ilmu kedokteran nggak sih Mas? Ilmu peternakan. Ternak itu butuh pakan yang seimbang. Kalau rumput itu kurang seimbang, karena di situ banyak seratnya. Kalau rumput itu kalorinya kurang. Jadi untuk pengemukan itu kurang gitu. Kalau untuk fattening emang itu, untuk breeding emang itu dibutuhkan, tapi kita butuh keseimbangan pakan. Nah,
nutrisi hadir untuk menyeimbangkan pakan yang dibutuhkan untuk ternak. Kalau peternak lokal hanya kisaran 10 ekor, 20 ekor, itu kira-kira berat nggak sih Mas untuk membuat pakan yang sangat sederhana? Nggak berat. Nggak berat ya? Untuk kapasitas, untuk populasi 1 ekor pun kambing lah ini, untuk pakan yang paling sederhana itu juga nggak berat gitu loh. Karena kita juga bisa di situ bisa membentuk berapa rupiah per hari. Ini untuk kambing ya, untuk berapa rupiah per hari, apa 600 atau 500 atau 1000 sekian, itu kita bisa bentuk. Tapi juga kita bisa menyesuaikan dengan nutrisi yang ada di situ gitu. Jadi nggak berat, kemauan aja sih. Kemauan dan ingin hal baru, ingin mempelajari hal yang baru. Tuh. Mas, saya punya pertanyaan yang agak mengganjal. Iya. Semua alumni peternakan itu rata-rata kembali ke desa atau bekerja? Kampus itu tempat yang paling nyaman, tidak pernah kotor, tidak pernah melakukan hal yang berat. Jadi untuk kembali ke desa itu ya ada, tapi jarang. Lebih banyak ke mungkin ke perusahaan. Ya termasuk saya ini ke perusahaan gitu loh. Jadi untuk kembali ke desa itu ya ada, tapi nggak semuanya. Walaupun ke desa dia punya idealis sendiri gitu loh. Kendalanya apa sih yang dipikirkan? Ya masalah ekonomi yang pertama. Kembali. Pemuda seperti saya ini kan juga, dan kebanyakan, tapi nggak semua ya, kebanyakan itu untuk memulai sesuatu itu kurang sabar. Mungkin itu jiwa milenial juga seperti itu mungkin ya, tapi nggak semua ya. Pengen terobosan yang ya pokoknya pengen yang bulanan, yang lancar. Tapi untuk masalah mulai itu ya, kalau saya sendiri juga kurang sabar gitu loh. Beratnya apa sih Mas kalau masuk perusahaan sarjana peternakan ini? Beratnya ya selamanya kita jadi ekor. Itu sih, selamanya jadi ekor. Kalau sarjana masuk ke peternakan, perusahaan peternakan itu apa nggak langsung jadi manajer atau paling nggak kita jadi supervisor ya, paling nggak kita jadi supervisor, kepala bagian lah. Kalau sisi enaknya hidup di desa apa Mas? Sisi enaknya ya, yang pertama gadisnya. Cewek-ceweknya gimana? Ya termasuk itulah. Tapi untuk yang enaknya itu apa ya, rasanya di desa itu ya jiwa kita. Maksudnya saya orang sini nih, terus saya kembali ke desa ya. Pertama mungkin karena saya kuliah di kota, kemudian saya kembali ke desa itu butuh adaptasi lagi. Karena itu dulu di kota kan enak, terus di desa kok seperti ini kondisinya. Tapi ya ini desa saya, ya ini yo iki omahku gitu. Kalau bahasanya ya ini rumahku. Jadi kalau menurut pandangan saya sendiri, hidup di desa itu enak karena ya memang ini rumah saya gitu. Kalau cewek kota dengan cewek desa Mas? Ya mungkin lebih fashion. Untuk masalah fashion itu kota menang lah. Tapi untuk kepribadian, kesederhanaan ya orang desa pemenangnya. Itu. Milih jadi peternak apa petani Mas? Saya milih jadi peternak. Terus milih punya istri kota yang hidup di desa atau milih orang desa hidup di kota? Saya milih orang kota yang hidup di desa. Karena juga calon saya orang kota yang mau saya ajak ke sini. Gitu ya? Iya. Itu Mas. Punya niatan untuk menikah kapan? Ya, insya Allah ada bulan 10. Bulan 10. Tapi kalau nanti pilihannya ke Madagaskar, apakah istri dibawa ke sana? Ya, saya pacaran udah LDR Mas. Maksudnya hubungan jarak jauh. Sarjana peternakan juga? Bahasa Inggris, pendidikan. Iya. Ketemu di mana? Ketemu di kampus. Di kampus? Iya. Padahal kan beda tuh Mas. Sarjana peternakan dengan pendidikan. Saya termasuk jelas berbeda tuh. Di kompleks yang sama tapi emang bangunannya beda. Tapi saya termasuk orang yang terkenal. Karena gantengnya? Enggak. Supelnya? Enggak, karena ya memang pernah sih di ketua himpunan
peternakan. Mahasiswa. Ya, Berarti selain jadi mahasiswa juga aktif sebagai ya organisasi lah, organisasi kampus dan Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia. Kalau ada teman-teman sarjana peternakan yang nonton ini. keliling ke Indonesia sering, Mas. Ya enggak, saya cuma aktif di region. Apa yang diperjuangkan dalam apa namanya organisasi Wisma mahasiswa? Peti. Nah, yang pertama tentang kondisi peternak. Heeh. Yang kedua ya tentang ya bagaimana intinya bagaimana meningkatkan ekonomi ternak. Gitu. Pernah nggak sih, Mas, kalau mahasiswa itu kan ada KKN lah ya, kuliah kerja nyata. Itu pernah nggak, Mas, ngalami itu, Mas? Pernah, setiap mahasiswa pernah. Berapa bulan di desa itu, Mas? Saya sekitar 2 bulan. Dua bulan. Nah, apa yang bisa disampaikan di saat Mas itu KKN kuliah kerja nyata di desa itu dengan kondisi di desa itu tentang peternakan, Mas? Kebetulan di desa saya itu untuk masalah peternakan, di desa tempat saya KKN cuma di Bantul kan, Mas. Jadi di sana untuk masalah komoditi peternakan kurang, maksudnya jarang gitu loh. Jadi untuk penyampaian materi yang kita sampaikan di program dari teman-teman KKN itu cuma masalah fermentasi pakan. Tapi untuk masalah pembuatan konsentrat itu kita belum sampai situ. Fermentasi bisa disampaikan sedikit keilmuannya? Bisa. Gimana sih, Mas, buatan fermentasi yang sederhana menurut teori gitu? Yang pertama kita perlu untuk masalah membuat fermentasi kita perlu mencacah. Tujuan mencacah itu membuat banyak permukaan. Kalau rumput gajah itu kan panjang, dicacah nanti banyak potongan, itu permukaannya jadi akan nambah. Dan prinsipnya adalah saya ngomong ini ya, secara keilmuan itu untuk melonggarkan dinding-dinding sel yang ada di dalam rumput, karena di sel itu ada rumput yang bisa dikenal dengan lignin. Nah, itu fermentasi membuka itu, maksudnya membuka celah-celah dinding itu supaya isi dari nutrisi yang ada di rumput itu bisa terserap lebih banyak kepada ternak dibandingkan tidak difermentasi. Dan tingkat kesukaan ternak lebih gitu. Bagus nggak sih, Mas, fermentasi untuk breeding? Bagus. Bagus ya? Bagus. Tidak ada kendala untuk kandungan ketika hamil? Tidak ada sama Tidak sekali. ada. Tapi untuk beberapa legum itu bahan pakan, makanan yang berkayu. Kalau istilahnya ramban lah. Nah, itu kan ada beberapa ramban yang tidak baik untuk breeding, contohnya untuk indukan yang sedang hamil. Apa itu, Mas? Ya, contohnya ini Randu ya itu bisa juga, itu kan ada anti nutrisinya yang bisa gugur, membuat keguguran. Ada juga yang legum yang membuat rontok bulu, itu kan juga ada. Oh, ini barusan saya pahami, mengerti. Rontok bulu itu disebabkan oleh apa, Mas? Tumbuhan ini seperti mengandungnya zatnya. Rumput legum apa? Saya lupa ini. Lupa ya. Lupa. Di sini jarang sih ya. Ya di sini emang jarang karena itu kasus yang jarang terjadi, tapi ada, bukan berarti nol. Maksudnya jarang terjadi tapi jarang. Sebenarnya ya. Jarang terjadi, tapi ada kemungkinan. Terus, Mas, kalau yang membuat fermentasi yang sederhana itu bahannya apa aja sih, Mas? Ya cukup kita menggunakan, kalau biasa di sini dikenal E4, kita cairkan dengan air, kemudian tambah gula merah untuk energi si bakteri, kemudian kita pakai rumput seadanya aja gitu. Rumput alang-alang itu bisa, Mas? Ya paling enggak ya untuk memang di situ diperuntukkan untuk pakan ternak. Ya contohnya rumput gajah atau daun singkong itu untuk meningkatkan kandungan nutrisi. Itu rumput telapang, ya rumput telapang itu juga bisa. Bisa ya, Mas? Gitu. Ya kita mikirnya gimana cara ternak seneng aja dulu lah, seneng makan dulu. Itu kan nanti masalah dia gemuk, masalah dia cepat minta kawin, itu kan nanti mengikuti lah. Dengan ya maksudnya mengikuti dengan kita juga belajar gitu loh. Mas, kalau menurut keilmuan, IB dengan kawin awal alami itu bagus mana?
Ya ada sisi positif dan negatifnya sih mas. Positifnya? Ya kalau masalah positifnya IB itu lebih praktis. Tapi kan juga di situ ada kesalahan teknis dari orangnya yang IB. Tapi kalau kawin alami itu kan cuma satu pejantan cuma 1 ekor. Tapi kan kalau IB kan bisa dipecah-pecah berapa banyak stronya. Sel telur sperma 1 ekor kambing itu untuk bisa banyak kalau IB ya? Ya itu kan mengandung sel sperma yang jutaan. Jadi dengan cara stro yang seperti mangsi itu kan dicairkan supaya banyak. Jadi kan praktis. Tapi kalau kawin alam itu kan nggak bisa sekali masukkan untuk 1 betina itu. Tapi deteksi birahi yang paling ampuh cuma 1. Apa itu mas? Pejantan itu sendiri. Nanti kalau kambing berarti kan pejantan kambing itu sendiri yang paling bisa mendeteksi gimana jam berapa si perempuan ini, si betina ini pengen dinaikin gitu kan. Tapi kan kalau IB kalau IB juga ada seperti itu, tapi kan kita pakai perkiraan. Nanti jam segini sampai jam segini, kemudian ini fase yang paling presentasi yang paling bagus untuk berhasil. Tapi kan ada presentasi yang gagalnya juga. Yang paling tepat itu ya alami gitu. Mas, kalimat terakhir apa yang belum tersampaikan yang ingin disampaikan oleh masnya sendiri untuk tayangan kali ini lah? Tetap semangat buat peternak tradisional. Kita ini negara yang sebenarnya punya potensi besar, tapi memang regulasi yang kadang merugikan orang bawah. Jadi tetap semangat, tekuni apa yang memang kalian sedang jalankan, sabar. Ya. Terima kasih mas. Ya. Mudah-mudahan ini buat semangat kita semuanya peternak yang ada di Indonesia. Ya. Mudah-mudahan ilmunya masnya sendiri bisa diaplikasikan Amin. dimanapun berada. Amin. Dan juga bisa menolong kami semuanya yang peternak baik itu di lokal maupun di media sosial. Terima kasih banyak mas. Ya, sama-sama. Terima kasih buat NTV, semoga subscribernya naik terus. Amin.